Shalom, selamat hari Sabat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita akan merenungkan kasih Tuhan dengan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Saya akan mengawali perenungan kita pada hari Sabat ini dengan membacakan 3 ayat perenungan. Ayat yang pertama adalah Mazmur 46 ayat 3. Sebab itu kita tidak perlu takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat yang berikut, Mazmur 46 ayat 4. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Ayat yang ketiga, masih dalam kitab yang sama, Mazmur pasal 46 ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Judul pekabaran firman Tuhan pada hari Sabat ini saya beri judul, percayalah Allah sedang bekerja. Pada hari Sabat ini kita akan mempelajari satu tema pelajaran yang Allah berikan kepada Nabi Habakuk yang sering kita bacakan di atas mimbar, yaitu Habakuk 2 ayat 20. Ayat firman Tuhan itu mengatakan, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Apakah ayat ini sedang berbicara tentang kita tidak boleh berbicara, kita tidak boleh ribut di dalam baitnya, di dalam gerejanya, atau apa maksudnya? Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menuntun hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, berkati kami Tuhan, apabila kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan firman ini. Biarlah Tuhan menuntun kami, hati dan pikiran kami akan dikuasai oleh Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman yang akan kami dengarkan. Berkati semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan. Biarlah kami semua boleh dituntun untuk mendengarkan firman ini dengan baik. Kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami, tetap setia kepada Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, buku Habakuk ditulis oleh Nabi Habakuk, dan buku Habakuk terdiri dari 3 pasal yang di dalamnya terdapat pelajaran rohani di masa dahulu terhadap bangsa Israel. Bila mana Bapak Ibu orang muda membaca pasal 1, maka kita akan menemukan latar belakang kenapa Nabi Habakuk berseru kepada Tuhan, kenapa dia meminta permohonan kepada Tuhan. Oleh karena ada penindasan, ada kejahatan, ada penganiayaan yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Habakuk 1 ayat 2 mengatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak engkau dengar, aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak engkau tolong. Nabi Habakuk berteriak, dia berseru kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan itu diam dan tidak menjawab Nabi Habakuk. Kita lanjut di ayat yang ketiga. Nabi Habakuk mengatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat yang keempat, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Contoh yang nyata yang kita bisa lihat di dalam Habakuk 1 ayat 5 sampai 10, bangsa orang Kasdim adalah satu bangsa yang jahat. Mereka menganiaya umat Tuhan, bangsa
Israel. Pasukannya luar biasa hebat. Dan mereka sangat hebat dalam menggempur musuh mereka. Mereka bisa menghancurkan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Umat Tuhan terancam dengan kehebatan dan kedahsyatan serangan dari bangsa kafir terhadap bangsa Israel. Dalam ayat 5 mengatakan bangsa-bangsa lain heran dan tercengang dengan kehebatan dari bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim sangat garang dan tangkas. Mereka sangat mengejutkan, dahsyat, menakutkan. Kekuatannya dan kecepatannya itu seperti kuda dan lebih cepat dari macan tutul. Lebih ganas dari serigala. Mereka datang ibarat raja wali yang siap untuk menyambar mangsanya. Ayat 9 mengatakan mereka melakukan kekerasan. Pasukan barisan depannya seperti angin timur yang siap begitu datang dengan cepat untuk menawan umat-umat Tuhan. Mereka mencemooh raja-raja, para penguasa ditahan, mereka merebut kota-kota yang ada di sana. Ayat 12-17 merupakan teriakan minta tolong dari Nabi Habakuk. Di mana Tuhan? Di mana keadilan ini? Masa sih umat Tuhan dibiarkan dianiaya? Kenapa umat Tuhan harus menghadapi penindasan, penganiayaan? Mengapa terjadi? Habakuk 2 ayat 1. Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan tentang hal yang sedang terjadi. Tuhan menjawab, bila mana engkau sedang menghadapi aniaya, kejahatan, penindasan, jangan andalkan dirimu dengan berkata, aku kuat menghadapinya. Habakuk 2 pasal 1 ayat 2 sampai 19. Ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita berada dalam bahaya, bangsa itu mengatakan bahwa kami siap, mampu untuk menghadapi segala penindasan. Dan Tuhan diam untuk melihat mereka. Mari kita baca dalam Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percaya. Orang benar akan hidup oleh iman. Prinsipnya adalah setiap manusia adalah manusia yang lemah. Kita ini adalah manusia yang tidak berdaya. Bila ada tekanan, bila ada penganiayaan, bila ada kesulitan, manusia tidak dapat berdaya apapun untuk menghadapi semua yang telah terjadi. Aplikasi apa yang kita mau ambil dari pelajaran Nabi Habakuk dan situasi yang terjadi pada saat itu? Jemaat Tuhan yang dikasihi, setiap saat, setiap hari boleh jadi masing-masing kita memiliki beban, persoalan, kesulitan, penindasan, dalam arti bahwa setiap hari kita terus berada di bawah tekanan hidup ini. Entah itu tekanan apapun, masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah pendidikan, apapun itu merupakan tekanan hidup yang tidak akan pernah membuat hidup ini nyaman. Ada kesulitan, bingung, keuangan, mulai stres menghadapi pekerjaan yang begitu sulit untuk didapatkan. Mungkin dalam keadaan sakit, anak-anak, orang tua, dan segala macam persoalan sedang berada di depan kita untuk mengancam kehidupan kita. Kita bingung apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang kita harus ambil. Terkadang kita tidak tahu apa
apakah harus kita lakukan untuk melepaskan diri dari masalah yang sedang terjadi? Apa yang saudara dan saya akan lakukan? Pergi ke dukun untuk mencari pertolongan, untuk berdoa, tolong doakan saya dalam kesulitan. Sementara orang lain yang kita pergi untuk meminta pertolongan, dia pun sementara bermasalah hidupnya. Mau pergi ke siapa? Kepada manusia. Manusia pun adalah tempat permasalahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada saja budaya yang terjadi di atas muka bumi ini. Ketika dalam persoalan orang datang ke dukun untuk mencari solusi, dapatkah kita memperoleh solusi dari mereka? Tidak. Boleh jadi mungkin kita akan memperoleh solusi, tetapi solusi itu hanya akan terjadi sementara. Kita berteriak minta tolong kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari masalah kehidupan yang sedang kita alami. Tetapi sepertinya Tuhan berdiam diri, tidak melakukan sesuatu apapun untuk melepaskan kita. Lalu kita mulai bertanya, Tuhan, apakah Tuhan menutup mata terhadap semuanya ini? Apakah Tuhan tidak mendengarkan teriakanku minta tolong? Apakah benar demikian? Tidak demikian. Jawabannya Habakuk 2:20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Tuhan menjawab dan berkata, Aku adalah Tuhan alam semesta, sang pelepas permasalahan. Aku ada di dalam bait kudus. Itulah bait suci surgawi. Tuhan melihat dari surga. Apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan melihat dari surga. Dari sana aku melihat problem kehidupanmu. Aku akan bertindak, dan engkau, hai manusia, berdiam dirilah. Kenapa Tuhan mengatakan berdiam dirilah? Tuhan mau mengambil alih dalam menyelesaikan persoalan kita. Kalau kita bertindak, Tuhan akan diam. Tetapi kalau kita diam, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melepaskanmu dari problema. Dia akan menjawab doamu tepat pada waktunya. Seberapa sering kita mengandalkan kekuatan pribadi kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hanya oleh iman, hanya oleh percaya kepada Yesus Kristus yang sanggup memecahkan setiap persoalan hidup kita, yang tidak pernah kita selesai dalam menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kita. Biarkan Tuhan, percayakan itu kepada Tuhan, sepenuhnya serahkan kepada Tuhan. Tuhan bekerja dalam setiap problem kehidupan kita. Apapun itu masalah kehidupan kita, datang serahkan sama Tuhan. Berteriak bila perlu kepada Tuhan dengan tulus hati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 46 ayat 2, pemazmur mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di saat problem, masalah, kesulitan kehidupan terjadi, di situ jugalah penolong, Allah pelepas, akan melepaskan kita dari persoalan kehidupan ini. Jangan takut. Apapun yang kita hadapi sekarang ini, Allah turut bekerja di dalamnya. Hidup kita tidak akan pernah dilanda oleh masalah sampai akan membawa sesuatu yang
mencelakakan kita. Karena setiap persoalan kehidupan di balik dari semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah yang Dia sudah sediakan untuk kita semua. Waktu Tuhan indah. Untuk segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan punya waktu untuk menjawab setiap persoalan kehidupan kita. Tugas kita adalah percaya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan pribadi. Berdiamlah, karena Tuhan yang akan menyelesaikan. Bersukacitalah, tetaplah percaya kepada Allah. Allah adalah pelepas kita. Apapun yang terjadi hari ini, hari esok, di masa depan, jangan takut. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Mainkan peranan kita, dan Tuhan akan memainkan perannya untuk melepaskan kita dari persoalan. Satu saja, percayalah, Allah sedang bekerja. Tuhan akan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara berada, apapun yang kita hadapi, percayalah, Tuhan sedang bekerja. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada siang hari Sabat ini Tuhan, kami datang dengan hati yang bersyukur, karena kami memiliki Allah yang sanggup untuk melepaskan kami dari segala persoalan kehidupan ini. Kami mau serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kami mau melihat mujizat Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati semua umat Tuhan dimanapun mereka berada yang telah mendengarkan firman ini. Biarlah ini boleh dapat menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Kami semakin diteguhkan, percaya kepada Tuhan, dan biarlah kehidupan kami akan tetap setia kepada Tuhan, menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar seruan doa kami. Kami persembahkan doa ini dalam Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.